namanya notes. Kalau buat kalian dalam pengerjaan notes 1 sampai 3, ingat ya buat semua laporan di praktikum selanjutnya pun, by the way ini udah di-record belum? Takutnya belum lagi. Oke, thank you. Halaman tuh langsung ditaruh aja, ya. Jangan sampai bab 1 sampai 3 nanti pengumpulan belum ada halamannya, gitu kan. Nanti daftar isi kalian takutnya malah ngawur, kalian belum ada halamannya sampai di laporan akhir ya, maksudnya sampai kayak mau ACC-an baru gue nyadar. Jadi usahain nanti udah ada halamannya ya. Buat bab 1 kayak nggak banyak ya hal yang mau dibahas. Ingat di sini jelaskan penelitian dilakukan tuh dijelaskan, jangan disebutin doang. Oke, tujuannya tuh ini, guys. Ya. Tujuannya tuh ini. Jadi ini kalian jelaskan lah itu apa sih mengetahui nilai faktor keuangan pada proses perakitan modul X. Nah, itu menggunakan metode time measurement kayak gitu lah, pokoknya dijelasin paragraf 3-nya tujuannya. Udah ini mah aman lah ya. Nih, jangan lupa rumusan, tujuan, batasan itu ikutin format semua ya. Jangan asumsi atau buat sendiri. Bab 2 ini gampang ya, nggak banyak sih aslinya. Bukan waktu kerja, ada secara langsung ini ada dari modul sebelumnya, laporan modul sebelumnya. Ini work factor system ini paling yang harus dicari lagi. Elemen-elemen gerakan dasar ini pakai terblik ya guys. Nanti jadi kalian tabel elemen gerakan dasar ini kalian masukin tabel terblik gitu loh. Jadi kalau kalian mau ngambil dari laporan modul kalian modul 2 ya, itu nggak apa-apa juga. Maksudnya mau cepet sih. Paling lama di sini ya. Di sini susah ya. Elemen gerakan metode ini susah gak? Udah ada yang selesai belum? Apa yang nggak ketemu? Maksudnya gerakan mana? Nggak mungkin semuanya nggak dapet kan? Gerakan mana? Gimana Fahri? Ini bang, yang dari nomor 1 sampai 5 itu bang. 1 sampai 5? Susah? Nggak ketemu maksudnya. Oh iya. Ini ketemu malah. Body leg foot apply pressure gitu ketemu. Kalau itu dicari sama Bang Alvin sih bang. Kalau susah ngelihat dapat ini, cari di buku sih biasanya, kayak Tarwaka tuh ada tuh biasa Tarwaka 2 berapa ya terakhir ya Tarwaka ya gue lupa. Pokoknya cari-cari di buku Tarwaka ergonomi, perancangan ergonomi apa gitu namanya, gue lupa anjir nama buku dia tuh. Pokoknya itu yang paling terkenal sih biasanya. Apa namanya? Ergonomi industri Tarwaka tuh. Nah, coba lihat aja siapa tahu ada mengenai MTM. Enggak ada lagi yang ini. Adanya yang 2000 ini ya. Biasanya buku sih guys, guanya kalau buat gerakan-gerakan ini nanti coba dicari lagi aja. Ada kok, banyak kok, seingat gue. Malah yang susah tuh ini ya guys, yang body like foot tuh, seingat gue agak susah. Tapi ada. Berarti kok, coba nanti dicari. Ada maksimal nggak bang? Kayak satu ini jurnal berapa nomor gitu? Satu jurnal berapa nomor? Ya, satu jurnal buat 3 boleh lah. 3 buat 4 boleh. Kalau semua jurnal dalam satu jurnal tersebut ada semua penjelasannya mah ya nggak apa-apa sih menurut gue. Biasanya kan buku kan kayak gitu. Yang penting di sini di 23.2 nih ada lebih dari satu citasi lah. Maksudnya satu citasi doang gitu maksud gue. Adalah satu yang beda atau 2 yang beda gitu nggak apa-apa. Gitu. Habis itu lanjut ke prinsip ekonomi gerakan nih ada juga kan ya di laporan modul 2, jadi tinggal diambil. Gampang banget. Tinggal ini ya, susah sih emang.
Semangat ya hari ini ya. Bab 3 sama aja, gampang. Ingat flowchart jangan lupa diitalikin. Ini jangan kecil-kecil banget gambarnya dan deskripsinya yang detail, terutama di pengolahan data. Dah, ada lagi mau tanyain 2 sampai 3 sebelum kita masuk ke bab 4? Guys. Ada yang mau ditanyain? Cukup ya. Nanti kalau ada yang mau tanya aja ya. Kok ini zoom banget. Bentar guys, bentar ya. Bentar. Ini apa sih? Bukan. Ini berarti. Oke. Jadi pertama pengumpulan data, kalian prolog, kalian jelasin data apa yang kalian kumpulin, buat perakitan produk apa, produk kipas ya. Ini jalan-jalan komponen perakitan, nama komponen, ini masukin aja. Ini masukin yang ada di sini guys, yang ada di mana namanya, ini aja langsung semua ya. Nah, ini masukin tuh yang ada di sini ya, yang ini ya. Jangan masukin yang ada di deskripsi video karena itu masih senti. Kalian masukinnya yang ada di template praktikan. Oke, kalian masukin udah. Habis langsung aja deh masuk ke pengolahan data. Masukin pertama ke faktor kelonggaran. Nah, faktor kelonggaran kalian juga masukin di sini. Itu yang di skenario kan. Udah dibacain nggak skenarionya? Udah pada nyatet kan? Oke, jadi tinggal dimasukin aja. Kalau kalian, ini berapa sih persentasenya? Itu bisa kalian lihat di bab 2 kan, udah ada juga. Udah, habis itu kalian deskripsiin ininya. Jangan lupa ya buat tabel-tabel itu kalau putus dianya, kalau putus ke halaman selanjutnya, dikasih tabel lanjutan. Tabel lanjutan itu selalu ada yang awal dan pun yang setelahnya pas putusnya itu harus ada citasinya gitu loh. Jadi jangan tiba-tiba nggak ada border bawah juga sering tuh gue lihat. Nggak ada border bawah gitu atau kayak ininya belum ada gitu. Nanti kalian perhatiin biar rapi naruhnya. Oke, habis itu kalian deskripsiin lah. Deskripsiin kayak kemarin tuh kalian udah bagus kok ngedeskripsiin kelonggaran. Metode time measurement ini intinya ya di sini di modul ini. Kalian perhatiin tabelnya begini ya. Kayak mirip kayak PTKTK. Bedanya cuman di sini ganti TMU, bukan ada TMU-nya di sini tuh. Ya. Jadi nanti tinggal kalian, kalau misalkan ingat kalau misalnya kayak yang udah pernah gue ajarin, masih ingat kan? Masih ingat gak? Iya, tapi yang landscape tabelnya doang ya, kelompok AA. Jangan semuanya di landscape sama deskripsinya. Ya, kalian udah paham kok, kalian waktu itu udah udah itu doang coy, bab 4-nya dikit aslinya. Emang banyak di MTM sih. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak buat MTM? Ada yang masih kalian kayak apa namanya ini gimana ya bang? Maksudnya apa ya bang gitu? Gimana? Kalian udah tahu belum yang dipilih waktu terkecil atau terbesar? Besar, oke, pintar. Terus apalagi ya? Kalau misalkan apa namanya? I travel D-nya kan ada itu Bang izin tanya juga. Iya boleh. Kalau misal itu tangan kirinya megang komponen, terus tangan kanannya itu ngejangkau, itu tuh pakai
e-travel apa e-focus? Tangan kirinya gimana tadi, sorry? Maaf, apa? Tangan kiri megang Heeh. komponen kan, terus tangan kanannya ngejangkap. Itu pakai e-focus apa e-travel? iTravel. Oh, oke Bang. Makasih Bang. Siap. Jadi fokus itu nggak boleh terjadi sendiri, guys. Paham nggak? Jadi harus ada iTravel dulu yang ngeduluin dia, baru habis itu iFocus, gitu loh. Jadi nggak bisa tiba-tiba dia iFocus, karena dia harus nge-travel dulu ke hal yang mau dia lihat, gitu loh. Baru dia bisa ngefokusin pandangan dia di situ, kayak begitu. Paham? Ya paham Bang. Oke. Makasih Bang. Yuk aman. Apa lagi ya? Kalau buat ini apa namanya? Misal nih ada jarak nih. Apa namanya? Sorry maaf. Ada perakitan. Misal gue udah ngerakit komponen 1 sama komponen 2 nih. Terus gue taruh di bawah di depan gue. Terus nanti gue ngambil yang lain nih, mau ngerakit yang lain. Nah, terus gue ambil lagi tuh tadi tuh hasil rakitan yang sebelumnya tadi yang gue taruh di bawah. Itu pakai jarak yang mana? Ayo. Aduh. Misalkan gue lagi ngerakit nih, udah jadi satu rakitan nih, komponen 1 dan komponen 2. Setelah gue rakit, gue taruh dulu dia di bawah nih, di depan gue. Nah, habis itu gue ngambil yang lain lah, ngapain lah gue. Nah, habis itu setelah selesai hal lain tersebut, gue ngambil lagi tuh hasil rakitannya. Nah, kan tuh pasti ada menjangkau kan. Nah, itu jaraknya gimana? Dijelasin nggak kemarin di ini? Jadi Tangga 1 misalkan. Jadi kan jarak paling kecil itu ada di penyangga 1 kan, ya kan? Nanti kalian ngambil pakai jarak paling kecil dari dua komponen, atau enggak misalkan kalian kalau misalkan udah banyak komponen terakit di situ, kalian lihat jaraknya segaris sama komponen mana. Contoh misal bentar gue buka YouTube ya. Nih ya, kipas usulan. Nah, misal dia naruh nanti di sekitar sini nih, di sekitar sini atau enggak di sekitar sini nih. Mouse gue kelihatan nggak? Di sekitar sini misalkan nih, ya kan? Sekitar sini. Nah, nanti kalian bisa asumsikan kalau itu jaraknya hampir sama dengan contoh komponen 3. Komponen 3 berapa? Oh, komponen 3 itu 7 inch. Nah, berarti jarak rakitan tersebut ada 7 inch karena dia naruhnya di sini. Sejajar dengan 3 gitu. Sekitar 7 inch lah gitu misalkan. Atau enggak dia malah lebih dekat, menurut kalian dia lebih dekat ke 5 gitu. Ya udah berarti nanti kalian taruh berarti 8 inch gitu. Maaf, 8 inch. Emang mau dia mana? Ada yang paham nggak? Paham nggak? Yes. Kalau mau ditanya tanya aja. Ya. Kalau naruh barang tuh enggak guys. Kalau di sini tuh enggak. Kalau naruh barang tuh biasanya G2 ya. Apa sih coba deh. Gue lupa ingat. Bentar. Tampilan. Oh, tampilan cuma ada buat modul 3. Bukan. Mana sih? Modul aja lah. Ntar ya. Seingat gue tuh G2 apa gitu. Itu rilis gitu. Ya bukan. Coba kalau kalian ada sambil megang modul kalian gitu.
seingat gua G2A itu rilis. Jadi kayak kalau misalkan dia mau melepaskan kan tadi ya, benar gak pertanyaannya? Narok gitu kan ya? Iya, itu berarti kayak melepaskan kan masuknya. Dia itu masuknya ke rilis, guys. Nih, mana sih? Regress, change grass without relinquishing control. Mana ya? Oh, rilis ada kok. Rilis ada anjir, gue lupa lagi. Rilis, pakai main rilis aja berarti. Buka jari untuk melepaskan, berarti RL1. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan kayak misal nih dari tangan satu dia mindahin rakitannya ke tangan kedua, dari tangan kanan ke tangan kiri misalkan. Nah itu apa namanya pakai ini apa namanya transfer, berarti G3 maaf, dipakai bila objek yang akan dipegang diambil dari tangan lain dengan mudah gitu. Jadi kalian benar-benar harus tahu nih guys apa namanya jenis-jenis apa ya kategori kasus gerakannya. Emang sulitnya MTM tuh di situ. Kalian harus benar-benar tahu kasus gerakannya tuh apa dan maksudnya apa gitu loh. Kalau untuk waktunya ya dia lebih mudah sih menurutku daripada PTKTK karena udah ada kan. Jadi kalian gak usah nontonin orang sampai dia berapa lama dia menganggur, berapa lama dia megang tuh tangan kirinya gitu, nggak usah. Gitu, paham? Ada yang mau lagi tanyain? Bang, mau tanya bang, Yo, boleh. untuk minimal data gerakannya itu berapa bang? Nanti gue kasih ya di grup ya. Kemarin tuh belum di fixin banget, nanti gue kasih di grup, oke? Oke bang, terima kasih bang. Siap. Coba gue mau nanya nih, biar kalian nggak bingung, biar kalian nggak bingung nantinya. Menurut kalian hasilnya kan ini TMU, satu TMU berapa detik? Ada yang tahu? Satu TMU berapa detik? Betul. Nah, berarti kalau misalkan kalian tahu itu, kira-kira nih nanti selesailah kalian di apa namanya? Di hasilnya, hasil waktunya totalnya maksud gue. Nah, itu bakal sama gak waktunya sama di video? Beda. Kira-kira bakal lebih besar, lebih kecil? Gimana guys? Kan satu TMU sama dengan 0,036 detik. Berarti logikanya seharusnya kalau kita udah selesai nanti waktunya bakal lebih kecil, lebih besar. Bakal lebih kecil. Ada yang tahu gak kenapa lebih kecil? Karena kan kemarin pas PTKTK kita sama kan waktunya. Ya kurang lebih lah sama gitu kan maksudnya. Kenapa dia bisa lebih kecil? Coba. Ini soal menarik banget biar kalian tahu kenapa kita ngelakuin MTM gitu. Ada yang tahu gak? Itu benar, tapi ada satu lagi jawaban yang lain berhubungan dengan gerakan yang kita analisis. Perbedaannya dengan PTKTK maksud gue. Ada yang tahu? Jadi ini guys, mungkin biar gue jelasin aja gitu ya. Benar tadi kata Irwanti, kalau nanti di akhirnya bakal lebih kecil. Nah, jadi nanti kalian gak usah kaget lah, kok nggak sama aja waktunya gitu kan. Nggak apa-apa, emang pasti bakal lebih kecil. Kenapa? Soalnya di MTM ini tidak ada gerakan non efektif. Jadi nggak ada gerakan tidak efektif di sini, guys.
Dimana nanti kalau misalkan ada menganggur, kalian strip, dia nggak ngitung waktu. Jadi kalau misalkan di sini nanti ada tulisannya misal menganggur, tuh, lambangnya nggak ada, TMU-nya pun nggak ada, karena di tabel nggak ada gitu. Karena MTM itu nggak menganalisis gerakan tidak efektif gitu. Makanya alasannya kita pakai video yang usulan, karena ini minim gerakan tidak efektif gitu. Paham nggak kalian? Iya boleh. Tulis aja, nggak apa-apa. Tapi dia nggak makan waktu. Paham? Menganggur, paham kan? Menganggur dia pasti ada. Meskipun menurut gue di usulan ini pasti nggak banyak banget sih. Ya kan? Karena kan udah usulan ya, berarti udah yang lebih efektif lah daripada yang existing. Lebih banyak dia mungkin kayak megang, terus udah diem aja dia, megang aja gitu. Misalkan tangan kanan lagi kerja nih, lagi ngapa-ngapain, ngejangkau ngambil gitu kan, jangkau ngambil bawa gitu. Tapi tangan kiri dia tuh kayak diem aja dia, diem aja gitu. Paham ya? Tapi itu masuknya jadi memegang, bukan menganggur. Oke? Paham ya? Oke. Udah sih. Nah itu juga lah kenapa kalau misalkan kalian bertanya kenapa bang di sini nggak ada ini nggak ada bawahnya. Kenapa langsung waktu normal bukan waktu siklus? Karena kita nggak butuh faktor penyesuaian lagi. Ini tuh udah efektif yang kita analisis. Yang kita analisis inilah yang udah gerakan-gerakan yang efektifnya aja gitu. Makanya kita nggak ada faktor penyesuaian. Kan kalau di PTKTK hasilnya waktu siklus kan. Nah, kalau di sini jadinya waktu normal kayak gitu. Oke, paham? Mungkin nanti kalau misalkan kalian mau tanya-tanya kayak bang ini maksudnya ini gerakan apa sih bang gitu. Misalnya atau kayak ini maksud gerakan ini apa? Gimana pengkategoriannya? Nanti boleh di chat aja di grup kalau misalkan kalian bingung. Oke, mungkin bab 4 itu aja dulu ya. Kita biar nggak kemalaman banget juga. Kita masuk ke bab 5, analisis dan pembahasan. Pertama ada analisa faktor kelonggaran operator pada pekerjaan perakitan. Yang pertama kalian jelasin dulu definisi faktor kelonggaran, habis itu kalian jelasin hasil faktor kelonggaran pada pekerjaan perakitan produk. Jelaskan hasil nilai faktor kelonggaran dan sebutkan nilai mana yang termasuk tinggi dan rendah dan apa yang mempengaruhi hal tersebut. Habis itu bandingkan hasil faktor kelonggaran didapatkan dengan jurnal penelitian terdahulu. Adakah perbaikan yang didukung dengan jurnal? Ini kalian sering kayak ke-skip atau gimana kali, gue nggak paham ya. Kayak kalian kayak cuman analisis doang tuh kayak, iya ini sesuai kok sama jurnal ini, gitu loh. Nah, sedangkan kalau di format dia minta, kalau ada contoh yang kayak kelonggaran yang tinggi, berarti makin buruk kan. Enggak? Paham guys? Kalau kelonggaran yang tinggi berarti makin buruk, gitu kan. Nah, itu kan harusnya ada perbaikan. Dan di format pun diminta gitu. Apakah ada perbaikan gitu. Nah, kalau kayak gitu ya kalian kasih perbaikannya. Jangan kalian bandingin doang gitu loh. Jangan lupa itu ya. Kayak kemarin soalnya kalian banyak kayak kelewat kali mungkin. Something. Matematik 2 besok analisis waktu hasil perhitungan waktu baku menggunakan metode MTM. Pertama kan jelaskan dulu penggunaan waktu kerja metode MTM itu apa. Habis itu jelaskan hasil waktu yang didapat serta jelaskan hasil analisis gerakannya. Bandingkan hasil yang didapat dengan penelitian terdahulu jurnal. Misalkan contoh waktu bakunya yang kalian dapat berapa dan kayak cara dapat waktu bakunya tuh sama gak dengan jurnal terdahulu kayak gitu. Itu baru kalian bandingkan. Nah ini baru dibandingkan aja karena dia nggak minta adanya kayak perbaikan gitu. Karena kita nggak tahu waktu baku yang buruk dan waktu baku yang baik kan nggak ada. Waktu baku udah paling bagus gitu bisa dibilang kan. Nah, baru kalau diminta cuma bandingkan aja gitu guys. Masuk ke 5.3. Nah inilah mungkin yang agak lebih panjang ya. Dimana jelaskan definisi gerakan efektif dan tidak efektif. Jelaskan apa saja gerakan efektif dan gerakan tidak efektif yang didapat berdasarkan hasil analisis MTM yang telah dilakukan. Nah kalau kalian bingung kok kayak tadi ke Bang Flex tadi bilang gerakan tidak efektif nggak ada ya kan.
Tapi kan masih kalian analisis, ya enggak? Masih ada gitu. Menganggur masih ada. Benar nggak? Meskipun dia nggak makan waktu, gitu. Tapi dia ada di situ. Dan contoh menurut kalian kalau misalkan kayak ada gerakan yang gimana ya? Bentar. Contoh dia misalkan kayak ngambil, terus dia misalnya ngejangkau nih, nggak jadi gitu loh. Itu kan meskipun memang di sini nggak ada apa select ya kan, memilih itu kan kalau di PTKTK gerakan terbalik masuknya tidak efektif. Tapi kalau di sini kan itu masuknya ke gerakan efektif yang cuman kayak menjangkau. Tapi dari kita sendiri yang analisis, yang melihat, kita tahu kalau seharusnya kan kayak gitu dong. Ya kan, operator yang terlatih mah nggak mungkin kayak gitu. Nah itu kalian masukin jadi gerakan tidak efektif gitu. Misalkan kalian jelasin adanya kebingungan dari operator saat mau mengambil bla 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 gitu. Nah itu baru kalian kasih sarannya perbaikan, bisa mengacu pada prinsip ekonomi gerakan. Nah berarti itu kalian lihat di bab 2 kalian tadi itu prinsip ekonomi gerakan itu apa aja. Contoh desain produk, contoh desain obeng, penyusunan stasiun kerjanya mau diperbaikin, sesuaikan dengan jangkauan normal gitu. Nah itu kalian nanti benerin gitu. Baru nanti bisa kalian juga dukung dengan jurnal terdahulu sebagai pendukung kalian buat baik itu buat saran perbaikannya, baik itu buat hasil analisis yang kalian dapetin gitu. Ada yang mau tanya nggak di bab 5? Halo, ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain nggak, guys? Nanya ya, jangan nanti tiba-tiba bab 5-nya udah selesai dan malah kayak belum nggak sesuai format gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, tanya aja nanti kalau misalkan ada yang mau tanya ya. Masuk ke bab 6, ya sama lah, kesimpulan sama. Perumusan masalah, dijawab di kesimpulan, dibuat detail. Oke, dibuat detail, dibuat bagus, jelasin dengan panjang lebar apa hasil yang kalian dapetin sesuai dengan poin-poin di rumusan masalah. Selanjutnya, saran itu guys, buat kayak metodenya gitu loh. Contoh misal paling simple banget kayak kemarin, kayak bisa dibilang kayak buat next selanjutnya pakai faktor penyesuaian metode Schumart aja gitu. Itu udah saran, udah bagus gitu loh. Jangan kayak diusahakan supaya operator lebih lebih jelas untuk ini menghitung dengan stopwatch dan apa gitu, timer gitu atau apa gitu. Lah, kan udah ada stopwatch gitu loh. Maksudnya kayak lebih masuk ke metodenya gitu loh, dan yang kayak masuk akal lah gitu loh. Dibuat juga minimal 2 poin aja. Kadang kalian udah bagus 2, satunya lagi kayak GPT banget anjir kata gue. Ciri tuh. Gitu lah. Bab 6 ya nggak ada ini lah ya. Nggak ada apa namanya. Nggak ada pertanyaan lah ya. Gampang bab 6 mah. Daftar pustaka, perhatiin kapitalnya, perhatiin italiknya, ya, perhatiin tahunnya, volume dan nomor itu pakai kapital, kayak gitu nih, ya, samain semuanya, jangan ada satu yang begini, ada yang satu begono, gitu, jangan begitu. Lampiran cuma ada satu, yaitu tabel faktor kelonggaran. Itu yang ada di modul loh guys, kalian akses pun nggak apa-apa. Kalian foto pun nggak apa-apa, atau kalian ambil dari bab 2 nggak ada ya, ada kan yang di PTKTK foto kelonggaran tabelnya itu juga dimasukin ke sini juga nggak apa-apa gitu. Saran gue sih di foto aja sih, di scan, di foto, nggak ada di modul. Oke, ada yang mau tanyain? Kayak udah nggak ada ya, udah aman sepertinya. Berarti kita next ngomongin apa? Ngomongin deadline pastinya. Deadline-nya mau kapan, guys? Bab 1 sampai 3 besok bisa lah ya. Enggak, jam 1, jam 2. Bisa nggak?
Bang, mau nanya Oh boleh boleh boleh. nggak? Kalau mau nanya nggak apa-apa, nanya dulu. Buat yang bab 2 itu, tabel-tabelnya itu semuanya no border kah formatnya? No border? Iya, maksudnya yang formatnya tuh kayak no border gitu, yang tengahnya. Oh iya, yang kayak biasa. Semuanya kayak gitu, Kayak Bang. biasa. Kayak begini. Hmm. Ya, terima kasih, Bang. Oke. Ingat ya, kalau lanjutan yang tadi gue bilang, jangan lupa. Gimana nih, besok sampai 3, sanggup gak besok jam 1 siang? Gimana? 1 sampai 3 besok jam 1 siang. Habis itu MTM. MTM kapan ya? MTM besok malam bisa gak? Besok tuh Selasa ya? Berarti kalian pengumpulan jadinya Sabtu lagi. Jumat ya? Ya Sabtu pengumpulan ya. Badas ACC Jumat ya. Gimana besok sampai 3-nya, guys? Halo. Oke. Kelompok AB insya Allah bisa, Bang. Oke. Jam Hah? Jam 1 ya? Gimana kelompok AA? Jam 1 siang. Bisa ya? Gantung, Jo. Bang, mau nanya Bang, tadi bukunya yang mana Bang buat yang tabel di bab 2.3 itu Bang? Gue tuh lupa ya ada atau enggak dia. Tapi coba search Tarwaka. Tarwaka tuh banyak biasanya dia kayak di sisi buku dia tuh. Tarwaka. Atau enggak Tarwaka Oke Bang, tuh apa makasih ya? Bang. Zadri, kalau enggak Zadri pakai Z. Gimana? Oke Bang, makasih Bang. Jam 1. Jam 1 sampai 3. Kelar ini mah. Yakin bab 1-nya mah gampang. Nanti kalau udah kelar tuh bantuin tuh teman-temannya di bab 2. Kasihan, susah soalnya emang, lumayan. Oke. Oh iya, catat ya tolong Ruanti. Ini gue nyatet di sini takutnya nggak kelihatan. Oke. Berarti jam 1 besok Selasa. Oke. MTM kapan? eh Kapan bisa MTM? Rabu siang, Rabu sore lah ya. Rabu malam deh.
Kalau malam jam 7 gimana? Itu udah bagus banget. Gimana? Jam 9 deh. Malam tuh. Kalau malam jam 9 gimana? Biar gue sempet ngecek dulu. Bimbingan juga. Kaget gue. Fuck. Gimana? Gimana guys? Jam 9 malam Rabu. MTM ya. Halo. Cepat. Saya mau makan. Lapar cuy. Abang maaf. Kalau Kamis boleh nggak? Kamis jam berapa? Misal Kamis siang. Kamis siang. Soalnya kita ada kelas tambahan di hari Rabunya bang sampai sore. Kamis jam 1. Gimana? Oke bang, diusahakan. Harusnya bisa sih. Abe bisa gak Kamis jam 1? Bisa bang, kayaknya. Bisa ya. Nah, Kamis jam 1. Kamis. Nggak telat ya. Udah bener ya formatnya ya. Udah sesuai target ya gerakannya. Oh, saya kayak PTK-TK. Habis itu jam 4 sampai 6. Kamis malam gimana? Jam 10 lah gitu, nggak apa-apa. Biar pagi-pagi kalian langsung revisi tuh Jumatnya. Bang Jumat emang nggak bisa? Belum lu pada telatnya, ya kan? Belum ada revisinya, ya kan? Yang revisi yang lu pada diemin terus itu tuh udah berulang-ulang gue ingetin. Belum itu, ya kan? Jumat tuh kapan? Coba misalkan pagi kalian emang bisa? Emang nggak ada kelas pagi kalian? Vin soalnya. Vin, gimana Vin? Gimana bang? Menurut lu Kamis malam bisa gak? Sanggup gak kelompok lo, Vin? Sanggup ya, Vin ya? Ada sesuai yang lain sih bang. Kalau gua. Wah, so. Kan udah dari jam 1 nih, ya kan? Ini jauh loh guys. Dari jam 1 Selasa ke jam 1 Kamis itu jauh banget. Itu Rabu tuh kosong, bolong. Maksudnya bisa disiapin dulu tabelnya, gitu maksud gue. Bisa disiapin dulu tabelnya. Nanti habis itu pas kalau udah selesai atau misalkan, kan gue juga gak bakal nyuruh masukin kalau misalkan belum bener gerakannya, belum sesuai target contoh, atau kayak masih ada yang kayak menurut gue masih belum benar, misalkan nggak sesuai sama video dan lain-lain gitu loh, bisa disiapin terlebih dahulu gitu loh.
Malah gue lebih khawatir di bab 5 jujur. Gimana? Kemis malam banget pun nggak apa-apa, jam 11 pun nggak apa-apa. Gue males soalnya, pagi-pagi tuh gue gak bakal bisa ngecek juga. Kalau siang terlalu telat, nanti kalian malah mepet-mepet lagi. Gue mau targetnya sore kalian udah ACC lah gitu. Menurut terakhir. Gimana? Jam 11. Bang, Apa? misalnya Apa? kemungkinan terburuknya pas Kamis malam tuh lewat banget gitu gimana? Kan misal kata abang jam 11 nih nggak apa-apa. Nah cuma misal kita lewat dari jam segitu gimana? Kalian beneran gak sanggup mah jam 11 kayak udah selesai. Enggak, what if aja. Kalau jam 11-nya nggak bisa, ya kumpulin pas udah selesai. Jam berapapun itu. Serius. Ya iya, nggak apa-apa. Aslinya sih emang gue nggak masalah sih. Yang penting kalau misalkan kalian ngumpul subuh pun, ya nggak apa-apa. Yang penting sopan ngomongnya. Jangan cuman, nih bang, gitu. Itu mah nggak ada etika lo. Kayak gitu. Sorry nih mah bukan ikhlas hormat. Gitu. Maksudnya ya, udah subuh gitu loh. Saya ngajak tuh nggak apa-apa kalau gue sih. Tapi ya sopan ngechatnya. Tapi ya kalau misalkan kalian mau ngumpul pagi jam 7 gitu, ya aslinya nanti jadi rugi di kalian, guys. Kan kalian tahu gue kadang bisa ngerevisi tuh siang, sore gitu kan. Karena gue masih magang gitu dan pagi gue nggak bakal bisa megang revisi kalian takutnya. Gitu. Nanti malah rugi di kalian lama kalian. Diusahain jam 11 lah. Ya. Ya gak? Gue Iya bang, yeah, kita usahakan. yakin gue bakal kalian pasti bisa. Yakin gue. Ya bang, siap. Coba. Jadi nanti Rabu siapin dulu tuh formatnya tuh. Format tabel kalian tuh di bab 4 buat MTM-nya. Biar nggak berantakan. Ya kan? Ini jam 1 Selasa loh guys. Bab 1 sampai 3. Jadi paling jam 6 lah udah gue kasih antara revisi atau enggak udah selesai gitu loh. Ya usahain revisinya jangan banyak gitu loh. Perhatiin komen-komen gue dari modul sebelumnya. Dafpus before afternya 0, spacingnya 1,5. Itu kayak sulit banget. Ini nih dihapus nih. Ini dihapus nih. Meskipun di sini nggak dihapus gitu. Dihapus ini. Ini dihapus nih. Dihapus. Oke. Di awal bab dihapus semuanya. Ya. Bisa ya berarti ya. Jam 23 ya. 23.00. Kamis. Nah. Baca mereka pintar coba mereka. Oke. Aman? Udah dicatat sama Irwanti. Irwanti udah nyatet kan ya? Aman ya? Irwanti. Stop. Irwanti. Oke. Batas ACC jam 10 ya. Ini gue ngomong batas ACC doang. Soalnya nanti juga kalian ngumpul lewat jam 10 lagi. Jam 10 lagi. Batas ACC jam 10. Usahain sore udah ACC kita. Iya, Jumat jam 10. Oke, udah aman. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum apa? Gue mah doa terus guys buat kalian sumpah. Gue doa doa gue semoga laporan yang datang ke gue nggak telat ya kan, komen gue diperhatiin gitu loh. Oh ya, kelompok AA kemarin gue udah ngomong ke Alvin di resolve komennya coy. Alvin paham tuh cara resolve.
karena lu pada karena lu pada nggak bener ngebenerinnya, itu kayak belum selesai, maksud gue tuh gitu loh. Kalau belum bener banget, jauh usah di resolve gitu loh. Makanya itu maksud gue tuh kayak perhatiin komentarnya. Kalau udah di resolve tuh berarti komentarnya udah bener-bener kalian baca gitu loh. Barulah kalian resolve kayak gitu. Kadang juga AB gue reopen kok komennya kalau misalkan menurut gue masih belum ini. Jadi kalau menurut kalian ini udah kok gitu, ya resolve lah gitu. Kalaupun masih salah ya kalau misalkan apa namanya belum, menurut gue belum bagus revisi kalian, ya bakal gue reopen. Jadi resolve aja. Itu mungkin gue ini kali apa namanya kesel kali ngeliatnya. Kalian soalnya nggak dibaca-baca komennya. Oke, udah aman bro, santai. Praktikum pertama laporan kan. Ya udah, kalau udah nggak ada yang tanyain, kita dokumentasi dulu kali ya, biar nanti ini. Yuk on cam.